Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi di pelajaran IPA. Kali ini Ibu akan membahas tentang polusi. Di materi polusi yang kedua ini yaitu tentang polusi tanah dan polusi suara. Oke, di sini masuk ke dalam polusi tanah. Polusi tanah itu adalah perubahan fisik dan kimia pada tanah yang memberi dampak negatif bagi kehidupan tumbuhan dan juga kehidupan makhluk hidup. Selain berdampak negatif secara langsung, ternyata polusi tanah juga dapat menyebabkan polusi air dan polusi udara. Nah, kenapa sih? Karena polutan-polutan yang mencemari tanah akan terbawa melalui air, kemudian merembes menuju air tanah, atau bisa juga menguap ke udara. Nah, kalian bisa lihat kan perbedaan pada kedua tanah tersebut. Oke, yang satu tanahnya kelihatan subur banget. Karena apa? Karena banyak ditumbuhi oleh rumput dan pepohonan hijau. Kalau tanahnya subur, tanahnya bagus, otomatis udara yang ada pun akan bagus juga. Tapi di sebelahnya ini adalah tanah yang terkena polusi. Bisa dilihat bahwa tanahnya itu tandus, kemudian kering, dan akan berakibat juga pada udara. Udaranya pun akan tidak bagus, akan terkena polusi juga. Lalu kira-kira apa ya penyebab dari pencemaran tanah? Penyebab dari pencemaran tanah atau polutan pencemar tanah ini ada 4 macam. Yang pertama ada limbah padat. Yang seperti kalian ketahui, limbah padat ini contohnya adalah kayu, metal, kaca, sisa makanan, karet, kertas, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada logam berat. Logam berat ini contohnya adalah timbal, kromium, tembaga, besi, nikel, dan lain sebagainya. Yang ketiga pestisida. Berdasarkan organisme targetnya, pestisida ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada insektisida. Insektisida ini adalah jelas pembunuh serangga. Kemudian yang kedua ada herbisida. Herbisida ini adalah pembunuh gulma. Gulma ini adalah tumbuhan pengganggu. Kemudian yang ketiga itu ada rodentisida. Rodentisida ini adalah pembunuh hewan pengerat. Dan yang terakhir itu adalah fungisida. Fungi itu adalah jamur. Berarti fungisida adalah pembunuh jamur. Nah, yang keempat ini ada nitrogen, fosfat, dan garam mineral. Nitrogen, fosfat, dan berbagai macam garam mineral ini adalah unsur yang diperlukan tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Tapi jika keberadaan unsur-unsur ini di tanah berlebihan, maka akan bersifat racun bagi tumbuhan. Oke, selanjutnya polusi yang terakhir ini adalah polusi suara. Polusi suara adalah bunyi yang dapat mengganggu pendengaran manusia dan hewan. Baik, sekarang kalian perhatikan gambar yang ini ya. Gambar di sini menunjukkan ada orang lagi menutup telinga dan juga terlihat sangat kebisingan dia tuh. Karena apa? Karena adanya gangguan. Contohnya ada suara pesawat, suara mobil yang lalu lalang, adanya perbaikan jalan yang disebabkan suara bisingnya ini dari alat-alat perbaikan jalan dan lain sebagainya. Nah, ini ternyata masuk ke dalam macam-macam polusi suara. Nah, berhubungan dari gambar yang tadi, di sini sudah ada macam-macam kebisingan.
Yang pertama, ini ada kebisingan impulsif, yaitu kebisingan yang datangnya tidak terus-menerus. Contohnya adalah suara palu ketika orang memaku. Karena biasanya kalau orang memaku ini tidak sampai 24 jam dari pagi sampai sore. Yang B adalah kebisingan kontinu, yaitu kebisingan yang datangnya secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Contohnya, suara mesin yang dihidupkan. Dan yang ketiga, kebisingan semi kontinu, yaitu kebisingan kontinu yang hanya sekejap, tapi kemudian dia hilang dan ada kemungkinan akan terulang lagi. Contohnya adalah suara kereta api atau suara pesawat terbang yang lewat. Ini berhubungan dengan gambar yang tadi. Oke, selanjutnya di sini ada indikator polusi udara. Indikator polusi udara ini ada 3, indikator fisik, kimia, dan biologi. Yang pertama adalah indikator fisik, yaitu sifat udara yang dapat diamati. Sejatinya, udara yang bersih itu seharusnya tidak berwarna dan tidak berbau. Adanya warna atau bau pada udara jelas menunjukkan adanya polutan. Yang kedua adalah indikator kimia. Untuk indikator kimia biasanya ada terpasang di ISPU atau ISPU. Papan ISPU ini adalah papan indeks standar pencemar udara. Biasanya dipasang di jalan-jalan utama di kota-kota besar. Adanya nilai indeks ini terdiri dari mulai dari 51 sampai 300. Contohnya adalah jika kurang dari 51 artinya kualitas udaranya baik. Dan untuk indeks yang lebih dari 300 kualitas udaranya itu berbahaya. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu adalah indikator biologi. Contoh indikator biologi untuk mengamati tingkat polusi udara adalah adanya lumut kerak atau lichen. Oke, kenapa ya lumut kerak itu dapat dijadikan indikator polusi udara? Karena lumut kerak ini terdiri atas beberapa kelompok yang masing-masing memiliki tingkat sensitivitas berbeda terhadap polutan udara. Oleh karena itu, keberadaan kelompok lumut kerak tertentu di suatu wilayah dapat menjadi indikator bagi tingkat polusi udara di wilayah tersebut juga. Selanjutnya, di sini ada indikator polusi air. Sama dengan yang sebelumnya, indikator polusi air juga terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada indikator fisik. Indikator fisik ini mengenai sifat-sifat fisik air seperti kekeruhan, bau, warna, dan juga suhu yang dapat menjadikan indikator bagi polusi. Air yang bersih seharusnya air yang jernih, tidak berbau, tidak berwarna, dan suhunya relatif sedang. Kemudian yang kedua ada indikator kimia. Indikator kimia ini ada beberapa macam. Yang pertama ada kandungan nutrisinya. Kandungan nutrisi seperti yang sebelumnya dijelaskan ada nitrogen, fosfat, dan garam-garam mineral. Kemudian kandungan logam berat. Keberadaan logam berat dalam air adalah contohnya nih timbal, merkuri, cyanida, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah oksigen terlarut. Oksigen, kandungan oksigen dalam air ini sangat dibutuhkan oleh kebanyakan biota laut atau biota air. Kemudian yang keempat itu adalah BOD. BOD adalah biochemical oxygen demand. BOD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup di dalam air untuk kebutuhan respirasinya. Semakin rendah kadar oksigen terlarut dalam air, maka akan semakin tinggi kadar BOD dalam air tersebut. Dan yang terakhir adalah pH. Nilai pH air ini akan menunjukkan tingkat keasaman atau kebasaan air. Nilai pH air yang normal antara 6
sampai dengan 9. Nah, yang terakhir ada indikator biologi. Jumlah organisme dalam air yang berhubungan dengan tingkat polusi air. Contohnya, ada beberapa fitoplankton seperti diatom, zooplankton, dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir adalah indikator polusi tanah. Ada 3 macamnya juga. Yang pertama adalah indikator fisik. Indikator fisik ini menunjukkan kualitas tanah, antara lain warna tanah, kedalaman, lapisan atas tanah, kepadatan, tekstur tanah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah indikator kimia. Sama dengan yang sebelumnya, indikator kimia jelas kandungan nilai pH, kemudian salinitas, kandungan senyawa kimia organik, fosfor, nitrogen, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah indikator biologi. Indikator biologi untuk polusi tanah itu adalah cacing tanah. Cacing tanah adalah indikator biologi untuk pengukuran polusi tanah. Keberadaan cacing tanah dapat meningkatkan kandungan nutrisi pada tanah yang akan menyuburkan tanah. Sampai di sini materi kita kali ini ya. Kalian sudah paham kan tentang polusi? Ada polusi air, tanah, udara, dan lain sebagainya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan loncengnya, subscribe, dan like channel Ibu ya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.